Jadi sudah ketahuan dari sekian juta yang daftar, ini yang lolos, ini yang gagal, baru diumumkan di tanggal 3. Jadi buat yang ragu dan juga ingin coba sekarang, jangan nunggu gagal lolos baru kalian isi, mending isi sekarang juga teman-teman. Dan sekarang untuk gelombang 17 teman-teman, apakah akan dibuka sehari setelah gelombang 16 diumumkan? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, tadi malam tepat banget ya jam 23.59 itu gelombang 16 resmi ditutup. Jadi udah nggak bisa gabung gelombang lagi. Walaupun kemarin ada yang bilang ada yang tanggal 29 sama ada yang di Bali. Itu emang karena perbedaan jam, itu hanya 1 jam teman-teman. Jadi kalau di Bali itu tadi tutupnya itu jam 1 dini hari. Kalau di Jakarta jam 12.00 dan di daerah Indonesia Timur itu jam 2 pagi teman-teman. Karena itulah ada yang sampai tanggal 29 Maret. Tapi sebenarnya adalah sampai tanggal 28 malam tadi pagi teman-teman. Seperti itu. Kemudian banyak yang bertanya pada saya, Kak, kapankah kira-kira pengumuman gelombang 16? Apakah sama 3 hari kerja atau bagaimana? Kemudian untuk gelombang 17 tuh gimana, Kak? Apakah nanti akan langsung di-continue di gelombang 17 setelah pengumuman gelombang 16 atau bagaimana? Dan juga teman-teman di sini saya akan jelaskan tips dan juga cara kita mengecek apakah kita akan lolos atau tidak, karena sekarang sudah berbeda dari gelombang sebelumnya. Jadi sekarang udah nggak lagi yang tidak gelombang itu lulus, kemudian yang sedang di proses itu yang gagal. Karena sekarang nanti semua temannya akan sama teman-teman, dimana nanti akan tampilnya semua sedang diproses, kemudian keterangan di riwayat adalah semua sedang diproses. Jadi biar kalian tahu bedanya apa. Kemudian juga buat teman-teman yang sudah gabung gelombang 16 yang belum melakukan cara ini, wajib kalian lakukan untuk besar kalian lolos gelombang di gelombang 16 ini teman-teman. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate dari pekerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya berguna untuk kita di masa pandemi seperti ini teman-teman. So teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi ada yang berbeda ya dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya di 12 sampai 15, di mana gelombang 16 ini tuh ditutupnya tuh malam, jadi nggak jam 12 siang. Menurut saya itu dilakukan karena gelombang 16 adalah gelombang terakhir yang diserahkan oleh prakerja di semester ini, jadi agar memperpanjang peluang teman yang belum sempat gabung itu bisa gabung sampai malam tadi malam teman-teman. Jadi banyak yang mengira tuh akan di-extend sampai besok ya, tanggal hari ini ya, tanggal 29 siang. Ternyata enggak, itu hanya di-extend sekitar 12 jam lagi. Jadi sampai malam dini hari tadi teman-teman. Dan teman, untuk pengumumannya itu sepertinya masih sama ya. Jadi saya tetap bisa mengasumsikan itu sekitar tanggal 31 Maret teman-teman, pas akhir bulan. Karena kemarin tanggal 28 penutupan, jadi tanggal 29, 30, 31. Apalagi dengan kota yang hanya setengahnya, saya yakin itu nggak mungkin memperpanjang durasi untuk pengumumannya. Jadi menurut saya sih itu malah akan tetap tanggal 31 3 hari. Jadi kemungkinan molor itu akan sangat-sangat kecil karena jumlahnya juga sangat sedikit teman-teman. Hanya setengahnya itu 300.000 peserta untuk diterima di gelombang 16 ini. Nah kemudian, Kak, buat yang sudah gabung gelombang pagi ini masih ketangan dievaluasi ya. Kemungkinan siang nanti setelah jam 12 waktu Jakarta itu akan berubah sedang diproses, dan kalian bisa mengecek nanti di riwayat das gelombang akan ada keterangan diproses teman-teman. Nah, untuk kalian tahu lolos tidaknya adalah kalian cukup memastikan bahwa keterangan kalian sebelumnya adalah keterangannya hanya belum berhasil. Jadi kalau kalian belum berhasil, itu peluangnya masih cukup besar dan tinggal menunggu proses sistem randomisasi dari prakerja untuk diterima teman-teman. Namun kemarin teman-teman itu kan kemarin kayak kecolongan saya bilang ya. Jadi itu malah muncul keterangan berhasil gagalnya itu saat sedang dievaluasi. Jadi yang saya bilang kemarin, yang berhasil kemarin itu muncul, itu beneran berhasil, dan yang gagal pada akhirnya beneran gagal. Itu karena salah sistem. Jadi misalnya itu suatu hal yang salah ya, suatu hal yang harusnya nggak terjadi, karena mereka kayak mendahului dari proses yang seharusnya masih sedang diproses, tapi malah sudah muncul keterangan gagal dan juga sudah berhasil. Itu bahkan itu di hari kedua teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa lihat itu sudah mulai di seleksi itu di hari pertama ini. Jadi hari pertama ini pun sudah mulai diseleksi, namun dikumpulin dulu sampai semua sudah terproses, terdata. Jadi sudah ketahuan dari sekian juta yang daftar, ini yang lolos, ini yang gagal, baru diumumkan di tanggal 31 siang teman-teman. Jadi teman semua, kalian wajib menunggu sampai tanggal 1, namun sebelum kalian lewat tanggal 1 itu kalian masih ada harapan walaupun kecil teman-teman. Harusnya kalian lakukan itu sebelumnya, jadi sebelum tutup gelombang 16. Karena mungkin sekarang itu akan berefek untuk di gelombang 17 nanti. 17 ya nanti ya.
Jadi buat semua yang belum tahu, kalian itu bisa mengisi form itu dengan membuka websitenya Prakerja. Buat yang belum tahu ya, saya kan sudah banyak yang tahu sih kalau sudah nonton dari awal, tapi kalau mungkin ada pengguna baru yang belum tahu, kalian itu tinggal buka namanya. Saya akan skip sini bentar. Oke, ini buka daftar Prakerja di prakerja.id. Kalian ke scroll paling bawah, ada formulir pengaduan. Kalian klik linknya dan kalian isi di sini, teman. Tapi ini menurut saya ini adalah persiapan untuk nanti gelombang 17 jika benar dibuka. Karena kalau sekarang itu mepet banget dan sekarang kalian sudah diproses. Kecuali kalian isi ini sebelum kalian gelombang 16 ditutup, itu kalian mungkin masih ada harapan untuk memperbesar peluang. Tapi kalau sekarang mungkin sangat kecil dan ini mungkin akan berguna nanti di gelombang selanjutnya, teman-teman. Jadi buat yang ragu dan juga ingin coba sekarang, jangan nunggu gagal lolos baru kalian isi, mending isi sekarang juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi buat sekarang pun untuk dashboard itu keterangannya sih, teman ya, masih sedang dievaluasi. Kemudian juga riwayatnya ini akun teman kita yang berikutnya itu kamu belum berhasil, ini peluangnya masih cukup besar untuk lolos karena emang dia nggak terkendala karena dia bukan penerima PKH, bukan juga penerima subsidi upah, bukan juga keluarga dari PNS atau ASN. Jadi peluangnya masih sangat besar. Hanya tinggal sekarang dia beruntung tidaknya di proses realisasi dari pemerintah atau dari Prakerja, teman-teman. Nah, kemudian untuk berikutnya pengumumannya tanggal 31 ya, estimasi dari pengalaman dan juga dari jadwal depan gelombang 16-nya. Dengan sekarang untuk gelombang 17, teman-teman. Apakah akan dibuka sehari setelah gelombang 16 diumumkan? Jawabannya tidak. Menurut saya itu tidak akan langsung di hari esok, teman. Kenapa? Karena gelombang 17 itu akan terjadi jika banyak teman-teman yang akunnya itu dinonaktifkan atau dihanguskan, yang membuat masih ada slot untuk memenuhi kuota 2,7 juta. Menurut saya pun saya juga berharap sih sebagian ingin agar yang gagal itu bisa kesempatan di gelombang 17, namun juga sepertinya akan sedikit, teman-teman. Karena kenapa? Karena sekarang sudah banyak banget seperti itu yang aware, udah ikutin Instagramnya Prakerja, join grup di Facebook, subscribe channel Prakerja. Jadi mereka akan aware dan tahu bahwa mereka tuh nggak boleh melanggar dan melewati batas 30 hari untuk membeli pelatihan. Jadi setiap mereka lolos, mereka cek sudah selalu masuk, mereka harus segera beli pelatihan untuk menghindari yang namanya itu akun dinonaktifkan atau dicabut. Karena dari sinilah kuota gelombang 17 akan muncul. Jadi nggak ngambil kuota dari 5,6 juta, teman-teman. Jadi dia ngambil kuota dari teman-teman yang gugur, yang dalam artian tanda kutip yang non-aktif, karena akunnya itu gugur karena tidak memenuhi syarat yaitu membeli pelatihan sebelum 30 hari. Dan untuk gelombang 12 itu adalah tanggal 2 atau tanggal 1 April itu batas mereka beli pelatihan. Jadi itu gelombang 12 akan dicek nanti setelah tanggal 2 April, ketahuan dari 6.000 yang lolos itu berapa yang non-aktif. Kemudian minggu depannya lagi yang gelombang 13 berapa yang non-aktif. Berikutnya lagi gelombang 14, 15, 16. Setelah semua krikot ketahuan berapakah yang tidak aktif atau yang dinonaktifkan, barulah akan bisa dibuka gelombang 16, gelombang 17 dan diketahui berapa kuota gelombang 17. Mungkin hanya puluhan ribu, teman-teman. Jadi mungkin nggak banyak. Saya kan juga, menurut saya sih nggak akan sebanyak gelombang 11 lalu karena emang itu ngambil dari banyak serta juga dan juga sekitar 300 ribuan. Tapi kalau untuk gelombang ini, menurut saya sih saya doakan juga nggak terlalu banyak karena emang teman-teman yang lulus, please teman-teman kalian cek akun kalian yang kalian udah gabung gelombang 12, 13, 14, 15, cek siapa tahu kalian lolos, kalian nggak tahu, kalian segera beli pelatihan dan juga kalian bisa aktif dan juga mendapatkan insentif di Prakerja. Namun banyak yang terkendala yaitu KTP, teman-teman, di mana KTP-nya itu ternyata belum eKTP, jadi nggak sinkron antara akun di Prakerja dan juga akun di e-wallet, akhirnya nggak bisa tersambung. Itu yang masih belum saya dapat solusi konkretnya karena hubungin CS pun jawabannya mental, dia nggak bisa bantu. Kemudian ke Dukcapil pun itu juga agak ngambang, jadi susah diubah pun di Dukcapil itu di Prakerja belum tentu sinkron. Jadi emang masih perlu pembenahan dan juga problem dari kita sendiri ya, karena kita juga nggak ngeh. Harusnya kita pastikan bahwa data kita sama dengan di KTP, dengan di KK, dan juga dengan di Dukcapil pusat, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu info pagi ini mengenai gelombang 16. Pengumumannya, lalu juga gelombang 17 kapan dibuka, kemudian juga ciri-ciri kalian lolos atau gagalnya adalah dari kebutuhan kalian riwayatnya apa sebelumnya. Dan juga ingat teman, buat yang emang sudah lulus kuliah tapi masih terdata di Kementerian Pendidikan, kalian wajib hubungi pihak sekolah kalian, walaupun nggak untuk gelombang 16, mungkin nanti untuk gelombang 17 dan seterusnya untuk kalian bisa lolos lebih besar, teman-teman. Oke, jadi sekian infonya. Jadi kalian tunggu dan berdoa, teman-teman, dan juga isi form pengaduan tersebut. Dan buat yang suka, silahkan kalian like dan juga share info ini sebagai manfaat. Dan buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan, teman-teman, buat yang ikut giveaway channel ini yang hadiahnya sampai jutaan rupiah, linknya di bawah, itu masih lama banget. Jadi kalian masih punya kesempatan besar untuk menang
dan juga syaratnya sangat mudah teman-teman. Jadi silahkan cek linknya di bawah. Oke, jadi sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.